Maju Jaya Sakti Sejahtera. We are a company engaged in trading, established in 2013. Our company provides general merchandising such as iron and bicycle. Our vision is to be in the lead of logistic effort with the first service and work partner satisfaction. One of our mission is giving a service with integration system and following development technology. Company's legality. Our organization structure. Company purposes. General trading in this case are export and import, international trading, national for many things of trading such as ground sources, wood and furniture, iron and steel, distributor, supplier, dealer, and including fertilizer supplier. Sales contract process and sales confirmation. Cargo shipment process and shipping negotiation process. Our products, lot of machine, diesel generator P01D5 and E10P5, spare part machine roller plate and spiral gear, diesel generator P110D5 and P5D05, and many more. Company's documentation.
Direktorat Kelautan dan Perikanan Bappenas, dan juga Pak Dirgantoro Tarmizi, Industry Lead di Esri Indonesia, sebagai pembicara pada sesi saat ini. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada Mas Adri Delyardi sebagai moderator sesi 5 ini. Mas Adri ini tidak hanya berkontribusi sebagai moderator, tapi juga banyak menolong panitia di belakang layar untuk menyukseskan IOE. Indonesia Ocean Expo atau IOE 2021 adalah acara akademik yang diadakan mahasiswa Teknik Kelautan ITB setiap 2 tahun sekali sejak 20 tahun lalu. Pada kesempatan kali ini, IOE mengangkat tema pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan. Banyak acara yang telah berlangsung di IOE seperti paper competition, smart competition, essay competition, high school visit, dan juga IOE Talk yang pernah diadakan sebelumnya. Dan hari ini merupakan hari puncak dan juga hari terakhir Summit dan Ocean Expo dari seluruh rangkaian kegiatan Indonesia Ocean Expo 2021. Saya yakin kita semua di sini yang hadir sebagai masyarakat Indonesia sadar dan peduli akan kemajuan sektor maritim di negara Republik Indonesia. Dan semoga pada kesempatan ini dengan tujuan Indonesia Ocean Expo, kita dapat memperoleh inspirasi dan motivasi kembali untuk berkontribusi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Saya berharap semoga pada acara hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan juga seluruh pihak sponsor dan partner yang telah menyukseskan IOE 2021. Saya juga ingin meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam keberjalanan acara. Saya ucapkan selamat mengikuti Summit Indonesia Ocean Expo 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Adit. Untuk selanjutnya, saya akan membicarakan rangkaian acara pada hari ini. Pada hari ini akan dibagi menjadi 4 sesi acara, di mana sesi pertama akan berjudul Taking Advantage of the Geographical Location of the Indonesia Sea with Geopolitics. Yang kedua adalah The Development of Offshore Technology in Indonesia. Yang ketiga ada The Future of Renewable Ocean Energy. Dan yang terakhir ada KMKL ITB Strategic Studies Recommendation Tsunami Disaster Mitigation Infrastructure Readiness in Indonesia. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor-sponsor kami, yaitu ada PT Maju Jaya Sakti Sejahtera, PT Wijaya Sentosa Abadi, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Asmin Barabrona, PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT Alam Mulia, PT Esri Indonesia, Husky CNOOC Madura Limited, Epic Studio, PT Petrochina Internasional, Jagung Limited, PT Pertamina Training and Consulting, PT Timur Bahari, dan PT ASDP Indonesia Ferry yang membantu kami dalam keberlangsungan acara ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada komuniti partner kami, yaitu BEM KM FT Unsri, Himatekla ITS, Himatekla ITERA, Himatekla IPB, IMM FT UI, Konexea, Mindo Kampus, dan Panembak. Kami mengucapkan terima kasih kepada media partner kami, yaitu PPI India, PPI Jerman, PPI Singapura, 107,5 PR FM Radio, Seminar Hunters, SRE ITB, Ruang Mahasiswa, Radio PPI Dunia, Liga Film Mahasiswa ITB, Radio 4, Ocean Pulse, Yayasan Konservasi Laut Indonesia, Info Kelautan, Anak Teknik Indonesia, Barunya Ocean Indonesia, Yayasan TAK, 8EH Radio ITB, ITB Hits, Info Lomba, Lomba Nasional, seputar lomba.id, event banget, event kampus, event mahasiswa. kampusupdate.com. Ya, untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke sesi pertama. Sesi pertama ini berjudul Taking Advantage of Geographical Location of the Indonesia Sea with Geopolitics, yang akan dibawakan oleh Mas Adri Delyardi. Nah, beliau adalah Branch Manager at Northern Lights Education Center, lalu beliau juga pernah sebagai founder of Advanced Professional Soft Skill Class, Marketing Officer at Wall Street English, dan peneliti di Kementerian Pertahanan. Kepada moderator, kami persilakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebuah kehormatan bagi saya pada pagi hari ini diundang sebagai moderator di rangkaian kegiatan Virtual Grand Summit Indonesia Ocean Expo 2021 yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Teknik Kelautan ITB 2021. Saya Adri Deliardi, sebagai salah satu dari tim penulis buku Potensi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia akan memandu sesi pada pagi hari ini, Minggu 7 Maret 2021, mengenai bagaimana memanfaatkan letak geografis Laut Indonesia dengan strategi geopolitik. Dan pada pagi hari ini bersama kita telah hadir para pembicara yang sesaat lagi akan memaparkan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Saya ingin menyapa para pembicara dulu sebelum kita mulai sesi. Yang pertama ada Bapak Laksamana Pertama TNI Retiono Kunto dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Adri dan semua yang hadir di sini. Senang sekali untuk bisa berjumpa di Zoom ini. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah Mas. Yang kedua ada Bapak Robi Fadilah SPI MEP yang akan mewakili Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Selamat pagi Pak Robi. Selamat pagi Mas Andri, Pak Retiono, Pak Diki. Selamat pagi. Iya, terima kasih sekali Pak Robi. Kemudian yang ketiga ada juga Bapak Digantoro Tarmizi atau yang lebih dikenal dengan Bapak Diki dari Esri Indonesia. Selamat pagi Bapak. Iya, oke. Nah, berbicara mengenai strategi geopolitik, kalau kita tarik ke belakang, tidak lepas dari Deklarasi Juanda yang menjadi konsep dasar dari wawasan Nusantara. Kesadaran kewilayahan dan lingkungan strategis nasional, regional, dan global, sistem dan kepentingan politik para stakeholder, termasuk perkembangan lingkungan strategis, hukum nasional, dan internasional yang berlaku, yang pada akhirnya kemudian diterjemahkan ke dalam geostrategi nasional, yang dalam hal ini mengenai pemanfaatan potensi Laut Indonesia, di mana salah satu unsurnya juga termasuk industri maritim. Pada tahun 1982, dalam Konvensi Hukum Laut Internasional PBB menetapkan UNCLOS yang menjadi dasar hukum laut internasional. Indonesia kemudian juga menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI sebagai konsekuensi dari posisi Indonesia sebagai jalur lalu lintas dan perekonomian internasional. Perkembangan lingkungan strategis di kawasan Asia Pasifik menjadi penting untuk merumuskan strategi nasional pemanfaatan Laut Nusantara. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memahami lebih lanjut mengenai geopolitik dan geostrategi di perairan Indonesia, tantangan dan hambatan serta peluang yang ada, juga perencanaan mengenai pengembangan potensi kemaritiman nasional dengan strategi geopolitik. Baiklah, kita akan mulai dengan pemaparan dari pembicara pertama, yaitu Bapak Laksamana Pertama TNI Retiono Kunto, yang sebelumnya akan saya bacakan riwayat hidup singkat beliau. Nama Laksamana TNI Retiono Kunto. Pekerjaan saat ini sebagai Direktur Kerjasama Bakamla RI. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 22 Maret tahun 1971 dan menamatkan pendidikan awal di Akademi Angkatan Laut Angkatan 38 tahun 1992, kemudian Sesko Angkatan Laut tahun 2007, Sesko TNI 2015, serta Lemhanas terakhir di 2019. Beliau juga mengikuti pendidikan di US Coast Guard Course tahun 2004 dan Joint Warfare Australia tahun 2005. Awal jabatan beliau sebagai Komandan KRI Koarmatim tahun 2007, kemudian bertugas internasional di UNIFIL pada tahun 2013, dan sebelum menjadi Direktur Kerjasama di Bakamla, beliau menjabat sebagai Kapuskodal di Mabes TNI AL tahun 2019. Baik, Bapak Laksamana TNI Retiono Kunto, kami silakan 10 menit waktunya untuk memaparkan, Bapak. Baik, terima kasih Mas Andri selaku moderator, yang saya hormati seluruhnya hadir, Pak Robi yang dari Bappenas dan
Pak Diki, serta seluruh yang hadir pada hari ini. Saya akan sedikit menyampaikan, Pak, apakah slide bisa dari kami atau ini Pak? Bagaimana rekan panitia? Mungkin bisa Slide dibantu sudah disiapkan slide-nya? dari sana ya, yang sudah saya kirim ya. Bisa di slide screen Bisa tolong. ditampilkan? Ya. Mudah-mudahan yang terbaru yang keluar. Kemarin ada 2. Oh, langsung dari Pak Retiono. Bisa dari saya ya. Coba. Iya. Oke. Saya screen. Ya, kok. Sudah terlihat belum ya Pak? Belum ya Pak? Belum Bapak, belum share screen. Kelihatannya kok dari sini tidak keluar ya. Bisa dibantu panitia yang sudah kami kirimkan lewat LO-nya itu? Mohon maaf. Ya, dari panitia bisa dibantu dengan share screen untuk materi. Yang terakhir, yang terbaru. Yang terbaru ya. Ya, sebetulnya saya bisa nih Pak share, cuma di saya PDF. Oh gitu. Iya betul. Sementara mungkin saya tampilkan PDF. Boleh. Atau dari rekan panitia gimana? Ada yang bisa bantu? Oke. Dari panitia aja ya. Oke. Biasa dari sini langsung ini kok nggak keluar ya. Saya. Ya. Oh ini bisa Pak. Saya coba Pak. Mohon izin. Sudah bisa dilihat iya. Pak? Oke. Ya, sudah bisa Bapak. Lebih comfort kalau sendiri biar. Betul. Baik, saya lanjutkan. Enak ya Pak. Ya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi pada hari ini saya diminta untuk menyampaikan sesuai dengan tema dengan ruang lingkupnya adalah geografis Indonesia, kemudian pengembangan teknologi dan perkembangan lingkungan strategi di laut, dan juga reposisi geopolitik yang kami akan sampaikan. Kalau kita lihat secara geografis, Indonesia memang berada di salah satu cincin api yang ada di perairan kita. Jadi di sini kita melihat bahwa otomatis di Indonesia itu kesuburan tanahnya cukup tinggi, termasuk juga intensitas bencananya cukup tinggi, dan hampir 40% potensi panas bumi itu berada di Indonesia. Kemudian kalau secara geografis kita lihat lagi bahwa 40% lalu lintas perniaga dunia itu lewat Indonesia, termasuk juga jalur perdagangan vital dengan benua Australia itu melalui Indonesia. Dan menurut data hampir lebih kurang 70.000 kapal melintas di Selat Malaka setiap tahunnya. Data yang kami dapat dari KKP juga melihat bahwa potensi perikanan di Indonesia sangat potensial. Ya, ini data yang ditampilkan, kami secara glance saja sampaikan begitu tinggi, ya, utamanya di wilayah timur, seperti di perairan Aru di sini. Dilihat dari kandungan mineral, data yang didapat dari SDM, sekitar 11,3 miliar ya barel minyak bumi itu berada di wilayah kita. Kemudian 107 triliun kaki kubik gas juga berada di kita, dan sekitar 120,35 juta hektar potensi hutan hijau sebagai paru-paru dunia ada di Indonesia secara geografis. Kemudian konstelasi geografis ini juga kita memiliki perbatasan. Kalau darat hanya 3, sementara perbatasan laut
dengan negara ada 10 negara ya, seperti yang tertampil di slide ini. Ada 10 negara dengan Malaysia, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan bisa dilihat di slide ini Bapak-bapak dan Ibu yang hadir sekalian. Dari situasi tersebut, maka perlintasan ekonomi dan budaya dan posisi silang kita sebagai nilai strategis menyebabkan adanya peluang bagi kita, bagi Indonesia, karena potensi sumber daya alamnya tadi, kemudian perdagangan, lalu lintas dan sektor kelautan, termasuk juga potensi pasar dan tenaga kerja, namun juga sekaligus memiliki kerawanan atau ancaman, karena dengan interaksi tadi rawan terhadap infiltrasi antara lain misalnya budaya, kemudian termasuk organized crime, termasuk juga pencemaran lingkungan yang paling riskan karena dilewati oleh kapal-kapal asing. Dari aspek teknologi kita tahu bahwa sekarang nih geografis memang bisa dikatakan tanpa batas ya. Globalisasi menyebabkan informasi cepat sekali beredar dari satu negara ke negara lain, jadi hampir tidak ada batasnya. Bisa dikatakan kendala geografis bisa menjadi tidak ada karena adanya globalisasi dan modernisasi teknologi yang ada. Jadi semuanya serba lebih cepat ya, otomatisasi sistemnya lebih cepat. Kalau dulu tuh perlu proses, prosedur, sekarang dalam hitungan menit dan detik ya, seperti kita sekarang pada hari ini melaksanakan Zoom juga. Ini adalah terobosan teknologi, kita bisa tetap berkomunikasi. Para hadirin sekalian, kita sama-sama ketahui mungkin seluruhnya juga yang hadir, khususnya peserta juga adik-adik dari ITB, bahwa kita sudah masuk pada revolusi industri keempat ya, di mana bukan hanya peralatan saja, namun menggunakan sistem cyber ya secara fisik, sehingga kecepatan, otomatisasi dan lain-lain bisa lebih cepat yang di luar perhitungan kita sebelumnya. Dari sisi lain saya juga menyoroti termasuk perkembangan aspek pertahanan. Jadi dulu ada busur, kemudian ada kapal, ada tank, ada pesawat yang seperti yang ada di gambar ini. Sekarang udah bertransformasi nih, lebih canggih ya, kapal juga lebih stealth, tank juga lebih besar dan juga pesawat. Jadi artinya tuh mempengaruhi terhadap kemampuan pengendalian, kemudian sustainability-nya, kemudian akurasi dan juga kehandalan termasuk daya ledak. Teknologi ini juga mempengaruhi sekarang ya kami sekedar menyampaikan sekarang udah bukan peperangan generasi keempat lagi, tapi sudah kelima, di mana itu cyber termasuk proxy, psikoproxy dan cyber ini sudah berkembang di tempat kita dan multidimensi. Jadi kita tidak bisa merasakan secara fisik lagi dalam arti perang gitu ya. Ini sudah berkembang. Perkembangan lingkungan strategis, ya kita ketahui bahwa ada isu 9 dash line, di mana sebenarnya Cina mengklaim berdasarkan sejarah dia 600 tahun yang lalu, ya, bahwa Laut Cina Selatan itu adalah merupakan secara histori adalah berada di dalam wilayah Cina. Perlu diketahui bahwa Indonesia bukan negara claimant state, jadi ada 6 negara yang mengklaim, yaitu antara lain Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Sementara Indonesia bukan non-claimant state. Yang melegakan ya, sedikit melegakan adalah keputusan arbitrase internasional yang menetapkan bahwa pulau buatan yang dibuat oleh Cina itu tidak bisa dijadikan acuan di dalam penyusunan hukum laut internasional dan tidak diakui, sehingga harapannya potensi overlapping claim dengan ZTE Indonesia di Laut Natuna Utara seharusnya tidak ada. Terus kemudian saya sampaikan bahwa sekarang perhatian Laut Cina Selatan begitu besar ya, karena geografisnya berada di dekat kita. Dulu ada US PACOM, US Pacific Command, sekarang menjadi US Indo-Pacific Command. Jadi perhatian bahwa kawasan Indo-Pasifik itu begitu besar ya, dan meningkatkan atensi juga hubungannya dengan samudra yang lain seperti Indian Ocean juga menjadi korelasinya terhadap situasi di Laut Cina Selatan. Juga ada peningkatan kerjasama yang lebih erat antara Amerika dengan sekutu-sekutunya termasuk di kawasan Asia dengan India. Di kawasan tersebut juga Korea Utara tetap meningkatkan uji coba nuklirnya ya,
Jadi dia itu sekarang itu baru kemampuan operasional belum sampai di Indonesia, tetapi yang sudah dikembangkan akan mendekati Indonesia, dan selanjutnya ini yang diharapkan dalam pengembangannya nanti bisa mencapai wilayah kita. Ini kan rawan terhadap perang nuklir. Sementara Amerika dengan dukungan negara ASEAN, mencari dukungan negara-negara ASEAN seperti dengan Singapura dan lain-lain, berusaha untuk mempengaruhi hegemoni dari Cina. Seperti halnya juga Amerika bersekutu dengan negara-negara Liga Arab dan dalam hal penguasaan di daerah Timur Tengah, ya. Juga upaya Amerika melaksanakan latihan bersama dengan Korea Selatan ya, untuk mengimbangi tadi perkembangan nuklir Korea Utara. Para hadirin sekalian, sedikit saja kalau kita lihat bahwa landasan kita berpikir, kita lihat dulu ada penjajahan pada masa Gajah Mada, Kerajaan Nusantara secara fisik ya, ada penjajahan-penjajahan. Ini bertransformasi terus dengan kebangkitan nasional sampai Sumpah Pemuda, sampai dengan sekarang ini ada penjajahan era baru ibaratnya, berhubungan dengan kepentingan nasional dan tujuan nasional sebuah negara. Jadi bukan berarti semata-mata pada aspek fisik saja, tetapi sudah bertransformasi begitu cepat. Nah, untuk peran Indonesia diharapkan kita bisa mereposisi. Yang pertama adalah dari konstelasi geografis adalah kita bisa mereposisi visi kita, memandang bahwa perubahan dalam memandang keadaan kita, bangsa Indonesia ke depan didukung oleh elemen yang kuat, elemen nasional yang kuat yang mempengaruhi perkembangan bangsa kita. Terus kemudian juga kita mereposisi peran. Peran artinya perubahan dalam cara maupun area of interest dalam rangka mendukung kepentingan nasional Indonesia. Peran Indonesia bagaimana? Dan yang terakhir kita mereposisi hubungan ya. Hubungan itu artinya perubahan dalam dinamisasi hubungan dengan negara atau antar negara untuk dijadikan kunci penting dalam hubungan internasional. Nah, reposisi visi ini maksudnya adalah kalau kita lihat bahwa kita harus melihat secara konstelasi geografis Indonesia adalah negara kepulauan, maka landasan dalam pengembangan nasional kerangka kerja adalah kerangka kerja kemaritiman, harus selalu memperhatikan pemanfaatan konstelasi geografis kita. Ya, jadi dalam mengoptimalkan pembangunan seluruh kekuatan maritim. Jadi kita tidak bisa mengesampingkan bahwa kita secara geografis adalah negara maritim. Terus yang kedua adalah nilai strategis. Nilai strategis di mana sebentar saya kembali dulu. Nilai strategis ya dari posisi ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong peran kita di dalam regional dan global dalam menjamin kepentingan nasional. Jadi memperluas keterlibatan Indonesia di dua kawasan yang berdekatan, ya, kawasan Indo-Pasifik, Indian Ocean dan Pacific Ocean. Juga meningkatkan peran di ASEAN untuk mendorong peran sentralitas ASEAN di regional dan global, karena memang ASEAN dianggap sebagai salah satu organisasi yang cukup unik untuk bisa menseimbangkan pengaruh-pengaruh yang ada di kawasan. Kemudian reposisi hubungan. Jadi tadi melihat nilai strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme, baik itu bilateral maupun multilateral, itu harus kita tingkatkan dengan meningkatkan kapasitas hubungan konstruktif dan keseimbangan dalam membangun hubungan. Kalau kita lihat teori SWOT, memang Indonesia memiliki kelebihan, bonus demografi besar ya. Kemudian nasionalismenya karena kita tumbuh dari mengalami masa imperialisme, memiliki nasionalisme Pancasila yang cukup kuat dan sumber daya alam yang melimpah. Namun kita juga memiliki kekurangan ya atau kelemahan, yaitu di mana kesenjangan sosial masih ada. Secara geografis ya, pulau-pulau yang terpisah juga merupakan salah satu kelemahan ya. Jadi di dalam interaksi ya, kecepatan hubungan dan lain-lain juga sedikit mempengaruhi. Kemudian penguasaan teknologi ya, jujur saja relatif mungkin masih belum sebanding lah dengan negara-negara di kawasan. Ini yang saya ketahui, mohon dikoreksi nanti kalau kami ada kekurangan.
Kemudian sebenarnya kesempatan yang baik bahwa saat ini perdagangan dunia cukup baik, Indonesia yang salah satu pangsa pasar sebetulnya. Dan juga kepercayaan internasional terhadap pemerintah Indonesia sangat baik. Ini merupakan peluang untuk kita bisa mewujudkan strategi ini. Terus kemudian yang menjadi hambatan-hambatan ya kita lihat bahwa konflik yang berada di sekitar tetap berkembang, kemudian konstelasi politik internasional ya terhadap kepentingan-kepentingan negara besar ya tetap memberikan pengaruh dan juga opini negatif ya yang merugikan bangsa Indonesia. Jadi agendanya ada di dalam perencanaan kerjasama setiap bidang baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, hendaknya menempatkan diri Indonesia sebagai penyeimbang dalam penyelesaian konflik regional dan global ya, dalam berbagai isu global, dan juga kita meningkatkan capacity building dalam setiap hubungan. Sementara di bidang pertahanan keamanan sedikit berkaitan dengan Bakamla ya, kita menjajaki kerjasama baru di bidang keamanan ya dengan beberapa negara lain ya untuk meningkatkan kapasitas kita ya. Selama ini memang hubungan dengan Amerika sudah baik, Eropa sudah baik, termasuk juga dengan Rusia dan Swedia karena teknologi memang cukup memadai. Dan juga menguatkan kapasitas kegiatan bersama, artinya patroli bersama bagi institusi penegak hukum dengan kegiatan yang bersifat multilateral sehingga lebih efektif dan efisien seperti Indo-Malpi, Indonesian, Malaysian, Filipina ini yang sudah digagas dan akan ditingkatkan. Kemudian Malsindo Thai, jadi ini sudah ada di Selat Malaka antara Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand. Kemudian juga di dalam setiap kerjasama kita mengedepankan adanya harapannya transfer of teknologi. Ya, contohnya beberapa pembangunan dengan Korea yang cukup berjalan. Ya, ini salah satu contohnya harapan dengan beberapa negara juga transfer of teknologi dalam pengadaan alutsista bisa ditingkatkan. Kemudian mendorong ASEAN sebagai wadah bagi latihan multilateral ya dengan negara-negara besar. Jadi sudah ada kerjasama atau latihan ASEAN dengan Cina. Dan juga Indonesia memiliki nilai strategis yang menjadi peluang sekaligus bisa menjadi ancaman. Perkembangan lingkungan strategis Indonesia merupakan framework untuk mencapai tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perdamaian dunia. Kemudian politik luar negeri bebas aktif merupakan keniscayaan, jadi perlu inovasi untuk mengoptimalkan outcome-nya. Jadi masih bisa dibilang relevan lah untuk pelaksanaannya. Nah, reposisi geopolitik merupakan bentuk inovasi yang diharapkan bisa diaplikasikan dengan tadi kami sampaikan 3 framework-nya, yaitu visi, peran, dan hubungan. Diharapkan Indonesia bisa memainkan peran sentralnya, tidak terlalu pragmatis, ditunjukkan dengan keseriusan kita dalam meningkatkan kredibilitas kita di mata dunia. Misalnya kita sebagai poros maritim dunia bisa kita tunjukkan gitu. Kemudian menyiapkan diri untuk penguatan ASEAN ya sebagai organisasi multilateral yang ada di sekitar kita ya. Kemudian mengambil langkah tegas dalam menjalin kerjasama untuk menciptakan posisi tawar yang baik yang jelas. Demikian saran yang disampaikan dalam kegiatan ini. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih atas perhatiannya. Mas Andre, moderator, kami serahkan kembali. Ya, terima kasih Bapak Retiono atas pemaparannya mengenai potensi dan ancaman di Laut Indonesia. Nanti kita akan lanjutkan untuk berdiskusi dan kami informasikan kepada para peserta untuk sesi tanya jawab sudah bisa dilakukan melalui link yang sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Saya kasih alamat linknya di bit.ly/Q&A Geopolitics. Sudah ada di kolom chat. Oke, jadi rekan-rekan partisipan semuanya sudah bisa memberikan pertanyaan yang nanti akan kita pilih pertanyaan-pertanyaan berdasarkan ratingnya dari top questions. Ya, berikutnya akan disampaikan pemaparan dari pembicara yang kedua, yaitu Bapak Robi Fadilah, SPI MEP. Saya akan bacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama lengkap Robi Fadilah, SPI MEP. Beliau adalah Koordinator Bidang Tata Kelola Laut dan Pesisir Direktorat
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Beliau lahir di Balikpapan tanggal 30 Desember 1981 dan mengenyam pendidikan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor atau di IPB. Kemudian melanjutkan studi di MEP Environmental Policy di Lincoln University, New Zealand. Dan saat ini beliau adalah kandidat doktor untuk sumber daya pesisir dan laut di IPB juga. Saat ini beliau bekerja sebagai koordinator bidang tata kelola laut dan pesisir di Bappenas, dan sebelumnya adalah sebagai kepala subdirektorat tata kelola laut dan pesisir. Sejak tahun 2008 beliau terlibat sebagai researcher di The Commonwealth Science and Industrial Research Organizations di Townsville, Australia. Dan kemudian beliau juga researcher di Complex System National Defense Academy and Chuo University, Tokyo, Japan. Kemudian wakil ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI di Canterbury di Christchurch, New Zealand. Baik, kita untuk waktu pemaparannya 10 menit, silahkan kepada Bapak Robi. Terima kasih Mas Andri, yang saya hormati Pak Retiono, Pak Diki, rekan-rekan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen dulu sebentar. Sudah terlihat ya, Mas Andri, maaf. Ya, sudah terlihat. Silakan Bapak dilanjutkan. Sebentar, terlihat full screen atau potong ya, maaf. Masih belum full screen, masih apa namanya ini yang ada next slide-nya. Oke, sebentar. Ya, udah ya? Ya, sudah. Oke. Terima kasih rekan-rekan semua. Mungkin sedikit saya akan mengubah sedikit apa yang saya paparkan di sini, mungkin terkait dari sudut pandang perencanaan ya. Kami ini sebagai lembaga perencanaan think tank di Bappenas mungkin akan melihat sisi geopolitik dan geostrategik ini sebagai modal dalam perencanaan pembangunan nasional. Tadi Pak Retiono sudah memaparkan, mengulas dari ketahanan secara tahanan nasional, maka kami mungkin akan meng-highlight nanti beberapa peran geopolitik dan geostrategis dan letak strategis Indonesia sebagai modal dalam kami, salah satu yang kami perhatikan sebagai consideration factor dalam melakukan perencanaan pembangunan. Nah, mungkin rekan-rekan semua di sini kita tentunya berangkat dari apa yang menjadi definisi dari negara maritim strategi. Indonesia sebagai negara maritim merupakan negara yang mampu memanfaatkan wilayah lautnya. Nah, ini adalah keywordnya adalah wilayah laut untuk mengembangkan kekuatan geopolitik, militer, ekonomi, dan budaya bahari. Nah, inilah salah satu modal kita dalam mengembangkan negara yang tentunya didukung dari industri dan manufaktur, serta root-nya adalah itu sains, teknologi, dan SDM kita, baik itu kompetensinya dan juga kualitas dan kuantitas sumber dayanya. Nah, kalau kita lihat perbandingan ya, ini dari CAA Fightbook-nya tahun 2012, mungkin sekarang sudah update.
Indonesia ini salah satu negara ya, yang bukan salah satu negara, mungkin yang memiliki jumlah perairan yang besar. Ini adalah modal. Kita melihat ini adalah sebagai modal yang harus kita optimalkan dalam melakukan perencanaan pembangunan ke depan. Jadi jika kita sekarang dahulu kita melihat bahwa Indonesia sebagai negara agraris yang kita view-nya adalah ke land base, sekarang kita harus putar dari land base menuju ke sea base. Jadi adalah sumber daya kita adalah yang ada di perairan. Jadi itu yang menjadi salah satu kekuatan kita dalam mengembangkan perencanaan ke depan. Nah, kalau boleh saya mengutip dari apa yang Presiden Soekarno sampaikan waktu National Maritime Convention tahun 63, bahwa the great nation, a powerful nation, a wealthy nation, and a tranquil nation. Jadi to build Indonesia become a great nation. Jadi kita sudah sadar, kita sudah ditakdirkan bahwa kita ini adalah negara maritim yang harus kita syukuri. Tadi ya Pak Retiono sudah bagaimana kita bersahabat dengan yang lain ya, saling menguntungkan. Kemudian kita harus mengelola apa yang ada di sumber daya yang ada di lautan kita. Nah, ini sebagai modal kita dalam mengembangkan ekonomi. Ini adalah bagaimana konsep Indonesia sebagai negara maritim yang kita memandang dari kepulauan gitu. Jadi ada daratan, land, sea, and ocean. Ini as a part of one integrated factors yang kemudian negara kita ini menjadi negara yang bercirikan marine, bercirikan kelautan gitu ya, laut gitu. Jadi adalah bentuk negara kepulauan archipelago yang bercirikan laut. Nah, tadi sudah juga dipaparkan bagaimana geostrategis dan geoekonomi. Nah, ini mungkin dari sudut pandang kami mengkonsiderkan sebagai lembaga perencanaan. Secara geostrategis itu wilayah Indonesia ini saat ini adalah wilayah yang sangat berpengaruh ya di Asia Pasifik ya. Tensi Cina, Amerika ini sekarang sudah ke arah wilayah Laut Natuna atau mereka sebutnya South China Sea. Kami menyebut Laut Natuna sampai saat ini. Kemudian hasil pemilu pasca Trump itu mengubah barometer bagaimana kebijakan pemilu Amerika yang sedikit banyak berubah. Biden dengan Trump ini agak berbeda. Kemudian sebagaimana juga kita lihat kawasan ini juga menjadi kawasan yang sangat strategis untuk wilayah ekonomi dan perdagangan. Ada satu lagi bagaimana pengembangan Regional Comprehensive Economic Partnership ini RCEP menjadi kekuatan baru yang menjadi super blok baru yang tidak boleh diremehkan gitu untuk kedepannya. Nah, ini harus menjadi kekuatan kita. Selain memang ada faktor COVID ya yang menjadi salah satu penghambat, tidak hanya ini adalah penghambat global dalam pengembangan ekonomi kita. Nah, lalu bagaimana kita memanfaatkan Laut Indonesia dari sisi dokumen perencanaan. Jadi dari kami, dari think tank melakukan perencanaan. Kita punya visi 2045. Jadi kita sudah ketika melakukan perencanaan sudah melakukan pandangan ke depan 2045 ini seperti China's Dream gitu. Apa yang mau kita capai di tahun 2045? Share PDB itu untuk sektor maritim di 2045 adalah 12,5% dari PDB nasional. Ini adalah kerja keras yang semua sektor harus saling mendukung. Bagaimana peran sektor maritim itu mulai dari perikanan, energi, mineral, kemudian bioteknologi, industri bioteknologi, industri maritimnya, galangan kapal dan sebagainya, kemudian jasa maritim, wisata bahari, perhubungan laut, bangunan laut, bahkan pertahanan dan keamanan laut. Ini aktivitasnya menyumbangkan peran share dari ekonomi PDB domestik brutonya sebesar 12,5 di tahun 2045. Nah, ini yang kita akan menyusun roadmap ke sana melalui rencana pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka menengah yang kemudian nanti di breakdown pada tiap tahunnya menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Ini adalah bagaimana kerangka pembangunan maritim kita di sana. Jadi dari kita saat ini masih di regimnya adalah pembangunan jangka panjang atau RPJPN 2005-2025. Sebentar lagi akan selesai, kita akan menuju yang berikutnya 2006-2045. Ini kita akan menghabiskan yang 2025 dulu, yaitu salah satu visinya adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan. Ini sudah di state, negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Ini ada beberapa sasaran pokok yang menjadi pertimbangan dalam melakukan pengembangan program pembangunan.
Strategi utamanya dua, memperkuat politik maritim dan memperkuat ekonomi maritim. So simple but it's so complicated. Jadi nanti akan lihat bagaimana complicatednya ke depan. Nah, ini adalah strategi utamanya. Tadi sudah tadi ini sudah disampaikan juga oleh Pak Retiono bahwa strategi utama adalah politik maritim dan ekonomi maritim gitu ya. Dan ini ada inisiatif strategiknya. Bagaimana ini menjadi salah satu consider kita dalam melakukan perencanaan gitu, merancang apa kita mau kemana, jalan kemana, arah haluan kita mau kemana di tahun-tahun ke depan. Dalam RPJMN 2020-2024 saat ini ya, itu rencana pembangunan jangka menengah, itu ada 7 prioritas nasional di sini terkait dengan maritim, laut dan perikanan di dalamnya. Itu mengisi ada di prioritas pertama terkait dengan ekonomi, kemudian prioritas kedua terkait pengembangan wilayah, prioritas ketiga terkait sumber daya manusia, kemudian ada revolusi mental di nomor 4, kemudian juga konservasi dan sebagainya masuk dalam lingkungan hidup di prioritas ke-6, dan di prioritas ke-7 terkait Polhunkam. Ini menandakan bagaimana peran laut dan maritim itu menjadi prioritas. Semua prioritas ada, ya, kecuali infrastruktur dasar, ya, itu karena di land base gitu. Nah, ini bagaimana kerangka pikir kita gitu ya dalam melakukan perencanaan pembangunan, bahwa wilayah adalah sebagai basis pembangunan. Jadi kita tidak melakukan perencanaan berdasarkan sektor, berdasarkan bidang, tetapi kita memandang wilayah. Kita sadar akan wilayah kita yang basisnya ada kepulauan, kemudian ini adalah laut yang di tengah-tengahnya, bagaimana menghubungkan dari ujung ke ujung gitu, bagaimana kita meningkatkan perekonomian dengan memperhatikan keterhubungan antar wilayah yang dipisahkan oleh laut. Nah, ini adalah bagaimana salah satu pertimbangan kita dalam melakukan itu. Ini beberapa alat strategis terkait dengan kelautan, kemaritiman, dan perikanan di dalamnya yang ada di dokumen. Mungkin rekan-rekan kalau bisa buka website Bappenas, di situ ada dokumennya, bisa dibaca lebih jelas di RPJMN 2020-2024. Di mana arah pembangunan kelautan kita di sana bisa lebih lengkapnya ada di sana. Ini adalah langkah strategis bagaimana kita melakukan pengelolaan maritim. Intinya apa? Dari proses yang ada di sini, intinya adalah pembangunan maritim harus diarahkan pada pro-job, pro-poor, pro-growth, dan pro-environment. Ini untuk menjadikan sebagai jargon yang dulu sudah digaungkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mungkin Mas Adi ini lebih paham gitu ya terkait dengan poros maritim dunia ya. Jadi ini lagi gaungnya yang harus kita wujudkan. Pengelolaan perikanan kita ini adalah sebagai salah satu modal besar kita. Ini dalam mengelola perikanan kita dibagi menjadi 11 wilayah pengelolaan perikanan. Ini yang tadi saya sebutkan. Kita melakukan perencanaan berbasis wilayah. Kita tidak melakukan pengelolaan secara membabi buta, tidak. Tapi kita membagi menjadi 11 wilayah pengelolaan atau 11 WPP, Fisheries Management Area (FMA). Nah, ini setiap wilayah ini komoditasnya berbeda, perlakuannya berbeda, karakteristik masalahnya berbeda, karakteristik, mungkin kalau anak oceanografi mungkin tahu ini karakteristik lautnya juga berbeda. Nah, ini juga memerlukan sentuhan dan pengelolaan pendekatan yang berbeda. Nah, ini yang sekarang kita sedang melakukan ke arah sana gitu, sedang mendirikan lembaga pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan WPP. Jadi setiap WPP nanti ada lembaga pengelolaannya masing-masing. Kemudian ini kalau kita lihat peta alurnya dari koridor barat, bagaimana pengembangannya, di situ ada beberapa alur alki yang lewat di sana, harus kita sesuaikan juga dengan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang ada di sana. Kemudian di wilayah timur itu juga ada alki juga yang lewat tengah kemudian lewat pinggir, ya itu kemudian juga ada sentra-sentra perikanan dan sentra-sentra pariwisata yang juga dikembangkan di sana. Nah, yang ini juga kita perlu sesuaikan. Kemudian ini bagaimana spektrum pariwisata berbasis bahari yang ada di Indonesia yang dikembangkan, yang akan kita kembangkan ke depan menjadi Bali baru ya, ini istilahnya Bali baru yang ini juga menjadi kekuatan kita dari sektor pariwisata untuk menyokong perekonomian Indonesia. Kemudian ini bagaimana kawasan konservasi, kita mempunyai kawasan konservasi, kemudian coral triangle terbesar di Indonesia ya, sumber daya koral yang terbesar, biodiversity kita besar sekali dan ini harus dilindungi gitu. Ada potensi penelitian yang juga dari pihak luar juga ingin masuk gitu untuk meneliti
obat-obatan atau bioteknologi dari biodiversity kita di sini. Nah, ini yang harus kita jaga dan kita lindungi. Kita punya coral, lamun, sumber daya perikanan yang besar, jenis-jenis yang besar. Nah, yang ini yang harus kita manfaatkan dan optimalkan. Dan ini adalah fokus arahan bagaimana kita melakukan pembangunan maritim. Dari segi perikanan, kita meningkatkan produksi, kemudian transportasi laut, bagaimana menghubungkan ujung timur, ujung barat, kemudian pariwisata bahari, bagaimana kita menciptakan suatu iklim investasi dan iklim wisata bahari yang itu berkelas internasional di Indonesia. Nah, ini adalah PR ke depan. Ini adalah sebenarnya inti pembangunan kemaritiman berkelanjutan. Kita harus meningkatkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional, terutama di wilayah perbatasan dan zona eksklusif ekonomi kita, ZTE kita. Kemudian data informasi menjadi penting karena itu adalah modal dalam melakukan pembangunan. Perencanaan tidak akan bisa mulai tanpa ada data dan informasi yang tepat gitu. Dan ini harus menjadi salah satu modal kekuatan kita di sini yang harus ditingkatkan. Potensi laut dan dasar laut ini belum sepenuhnya dioptimalkan. Kita masih punya banyak. Kemudian industri kelautan kita masih belum optimal, masih bisa kita tingkatkan. Taraf hidup nelayan masih dikenal sebagai komunitas yang miskin, poor community. Wilayah Pantura kita tahu mereka umumnya dapat hari ini, mereka harus habis hari ini. Jadi mereka tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Nah, ini harus kita pecahkan ini. Dari zaman Belanda sampai sekarang mungkin kemiskinan nelayan itu pasti identik dengan kemiskinan. Kemudian bagaimana law enforcement kita, IUU fishing, illegal, unreported, unregulated kita tangani. Kemudian yang terakhir adalah yang menjadi inti adalah bagaimana kita memperkuat pertahanan maritim kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Adri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Robi atas pemaparan mengenai rencana pembangunan maritim Indonesia oleh Bappenas. Ya, kembali diingatkan untuk sesi tanya jawab sudah bisa dilakukan melalui link yang sudah dibagikan oleh panitia. Jadi rekan-rekan peserta di sini sudah bisa memberikan pertanyaan dan nanti kita akan short berdasarkan pertanyaan yang paling banyak muncul untuk ditanyakan kepada para pembicara di sesi diskusi. Untuk pembicara terakhir di sesi kali ini adalah Bapak Digantoro Tarmizi atau Bapak Diki dari Esri Indonesia. Dan sebelum memaparkan materinya, saya akan bacakan riwayat hidup singkat beliau. Ya, nama lengkap Digantoro Tarmizi, beliau adalah Industry Lead for Commercial Sector di Esri Indonesia. Beliau lulusan Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan juga MBA dari National University Singapore. Kemudian beliau berpengalaman untuk di PT Esri Indonesia sebagai Industry Lead for Commercial Sector dan sebelumnya di STI Indonesia sebagai Lead Consultant. Baik, langsung saja kepada Bapak Diki, kami silakan untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Pak Adri. Apa suara saya cukup jelas? Ya, cukup jelas Bapak. Bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Adri. Presentasi saya sudah full screen ya? Iya, betul. Oke. Selamat pagi juga Pak Laksma Retiono Kunto dari Bakamla dan Pak Robi Fadilah dari Bappenas. Selamat pagi untuk mahasiswa-mahasiswi semua dari ITB maupun dari universitas lain dan juga seluruh sivitas akademika maupun seluruh hadirin yang hadir pada acara pagi ini Indonesian Expo 2021. Sebagai presenter terakhir di sesi ini, apa yang akan kami coba share adalah bagaimana perspektif dari GIS, Geographic Information System, untuk memperlihatkan Indonesia Maritime Power secara geopolitik global. Mudah-mudahan bisa melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Laksma Retiono Kunto dan Pak Robi Fadilah sebelumnya tadi. Mungkin kita sedikit kembali ke sejarah, Bapak Ibu semua, bahwa
di abad ke-17 itu ada sesuatu yang mungkin sangat menarik untuk kita telah kembali. Ada satu peristiwa yang secara geopolitik sangat strategis dan sangat menarik untuk kita telah kembali. Jadi pada abad ke-17 itu terjadi sebuah kesepakatan atau traktat yang dikenal sebagai Traktat Breda, yang di mana dua negara besar, yaitu Belanda yang saat itu menjajah sebagian besar Indonesia, dan Inggris bersepakat untuk bertukar dua buah pulau. Satu pulau di sebelah kiri yang mungkin Bapak Ibu semua bisa, teman-teman semua bisa menebak, ini adalah sebuah pulau yang sangat maju, sangat banyak pencakar langitnya. Ya, ini adalah Manhattan Island sebelah kiri, dan yang sebelah kanan adalah salah satu pulau di Indonesia yang berada di daerah Maluku, yaitu Pulau Run. Ya, dan yang terjadi saat itu adalah Belanda dan Inggris bersepakat untuk menukar, di mana Inggris mengembalikan atau menukarkan Pulau Run ke Belanda, dan Belanda sebagai gantinya memberikan, pada saat itu disebut sebagai New Amsterdam, ya, sekarang disebut sebagai Manhattan Island di New York. Ya. Jadi, dan ini terjadi karena satu hal, ya, yaitu di sebelah kiri bawah ini kita bisa lihat, mungkin banyak yang belum tahu bahwa ini adalah nutmeg atau buah pala. Ya. Jadi saking terkenalnya buah pala pada saat abad ke-17 itu, apa yang terjadi saat itu disebut sebagai the Nutmeg War, jadi perang buah pala, ya, yang sangat mungkin lucu kalau kita dengar sekarang, tapi pada saat itu harga buah pala lebih mahal daripada harga emas. Ya, dan kemudian karena Belanda ingin melakukan monopoli dari buah pala yang pada saat itu sangat berharga di dunia, Belanda ingin mengontrol sumber-sumber buah pala, termasuk diantaranya Pulau Run, Pulau Banda, dan lain-lain, sehingga akhirnya Belanda bersedia menukarkan Manhattan Island atau New Amsterdam memberikannya ke Inggris, dan sebagai gantinya Inggris memberikan memberikan Pulau Run ke Belanda. Jadi ini adalah salah satu peristiwa geopolitik yang terjadi di wilayah Nusantara pada abad ke-17, dan ini menunjukkan betapa pentingnya peran geopolitik Indonesia atau Nusantara sejak saat itu maupun sebelum-sebelumnya dan bahkan sampai saat ini. Sedikit meneruskan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Laksma Retiono, bahwa memang di tengah pandemi saat ini fokus geopolitik global itu berada di South China Sea. Kenapa South China Sea begitu menjadi perhatian utama? Karena sepertiga dari kapal-kapal yang berlayar di dunia itu akan melalui Laut Cina Selatan. Jadi bisa dilihat ini bagaimana intensitas dari pelayaran yang terjadi di Laut Cina Selatan. Dan kemudian sejak beberapa tahun terakhir, tadi dengan adanya klaim dari China dengan Nine Dash Line yang diikuti oleh China dengan pembuatan 6 basis militer baru yang dibuat di atas pulau-pulau karang yang berada di Nine Dash Line, dan salah satunya yang disebut sebagai West London Reef itu hanya berjarak 550 km dari Kepulauan Natuna. Ini sangat dekat sekali secara jarak, dan memang menimbulkan, bisa kita lihat di sebelah kiri, banyak sekali tumpang tindih klaim yang sebagian diakui oleh dunia,
dan sebagian tidak diakui. Di antaranya tidak diakui adalah Nine Dash Land. Tapi tentunya China sebagai kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia bersikukuh, dan akhirnya kita lihat begitu banyak area yang tumpang tindih antara Nine Dash Land, termasuk daerah yang merupakan daerah zona ekonomi dari Vietnam, daerah zona ekonomi dari Filipina, daerah zona ekonomi dari Malaysia, dan lain-lain yang berada di South China Sea ini. Dan kemudian kita lihat juga bahwa hampir setiap minggu itu ada berita mengenai persinggungan antara Pacific Fleet dari Amerika Serikat dengan basis-basis militer baru yang dibangun oleh China maupun kapal-kapal perang China. Dan kita juga membaca banyak sekali latihan perang yang dilakukan oleh Amerika dan China di South China Sea saat ini. Selain South China Sea, tentunya satu hal yang paling penting juga untuk kita adalah Selat Malaka. Jadi Malacca Strait ini yang sebetulnya tidak tepat disebut sebagai Malaka, ya, karena sebetulnya sebagian besar wilayahnya yang berada di Indonesia, itu merupakan jalur pelayaran utama antara dua samudra yang besar, yaitu Indian Ocean dan Pacific Ocean. Dan kita bisa lihat bagaimana berdasarkan data AIS, traffic yang meliputi atau melewati Selat Malaka. Padahal ini adalah Malacca Strait, ini adalah satu jalur yang bisa dikatakan sangat sempit. Tentunya juga adanya keadaan batimetri khusus yang berada di sekitar Malacca Strait yang tentunya bapak-bapak di TNI AL yang sangat mengetahui bagaimana batimetri di Selat Malaka, yang akibatnya menyebabkan beberapa challenges untuk Malacca Strait, ya, di antaranya seperti bagaimana navigational safety, ya, untuk high traffic vessels area. Selain itu juga peran-peran dari pandu laut, ya, untuk memandu kapal-kapal yang akan melewati area ini. Selain itu juga piracy, ya. Jadi Selat Malaka ini ternyata merupakan satu area yang sangat tinggi terjadinya piracy. Jadi 40-an% piracy yang terjadi di seluruh dunia itu terjadi di Selat Malaka. Selain itu tentunya juga environmental issue, ya, karena banyaknya kapal yang melewati Malacca Strait, dan tentunya apabila terjadi satu bencana misalnya minyak tumpah dan lain-lain, itu satu hal yang pastinya akan sangat berimpact ke daerah-daerah di Indonesia. Dan tentunya juga kita harus ingat ini dari Malacca Strait ini menuju ke South China Sea, sehingga South China Sea issue itu akan sangat-sangat berimpact ke Malacca Strait. Dan pertanyaan yang perlu kita lihat adalah bagaimana cara kita bisa menghandle hal ini. Salah satu key solution-nya adalah dengan menggunakan kebijakan satu peta yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, atau yang disebut sebagai One Map Policy, yang dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial, dan kemudian semakin diperkuat dengan adanya Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, yang tujuan utamanya adalah menjadikan satu geospasial infrastructure yang menjadi referensi utama bagi seluruh kementerian, lembaga, baik pemerintah pusat juga pemerintah daerah. Karena bumi ini satu,
dan apabila kementerian membuat petanya masing-masing, lembaga membuat petanya masing-masing dengan referensi georeferensi yang berbeda-beda, yang akibatnya yang terjadi adalah tumpang tindih antara satu sama lain, dan kemudian tentunya tidak bisa menghasilkan satu kebijakan yang padu dan optimum. Nah, dengan adanya kebijakan satu peta ini dari pemerintah, tentunya diharapkan semua bisa dilakukan secara terstandarkan, dan hal-hal seperti analisis spasial untuk perumahan, transportasi, sumber daya air, dan lain-lain, itu bisa dilakukan secara terstandar antara semua kementerian dan lembaga. Satu hal yang mungkin kita harus siap, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, adalah dengan tensi yang cukup tinggi di South China Sea, kita harus siap satu saat akan terjadi adanya benturan-benturan antara mereka yang saling klaim di Laut Cina Selatan tersebut. Ya, mungkin kita bisa ambil perbandingan apa yang terjadi antara China dan India yang saling mengklaim satu area dan saling mengklaim tersebut sudah sampai berbenturan antara kedua tentara dan sampai menimbulkan korban jiwa. Dan ini bisa saja terjadi di Laut Cina Selatan karena memang pihak-pihak yang saling berseteru terus menerus melakukan latihan, terus menerus melakukan banyak manuver-manuver di area tersebut yang sangat mungkin itu bisa terjadi perbenturan antara kedua pihak tersebut. Dan apakah kita sudah melakukan analisa dan simulasi apabila hal tersebut terjadi? Karena tentunya banyak sekali katakanlah misalnya bahan pangan kita yang misalnya ada yang diimpor, tentunya kebanyakan akan melewati Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Ya, apakah kita punya alternatif apabila terjadi konflik di area tersebut? Dan simulasi dan analisa ini, ya. Waktunya 2 menit lagi. Oke. Dan ini bisa, simulasi dan analisa ini bisa dilakukan tentunya dengan integrasi seluruh data dari kementerian dan lembaga, dan bisa dilakukan di GIS atau Geographic Information System Platform untuk persiapan yang lebih baik. Apakah kita dengan melihat nautical charting layer, real-time vessel layer, historical vessel traffic layer, dan lain-lainnya. Dan ini bisa dilakukan untuk persiapan di tingkat makro, di tingkat mikro, secara granular, sehingga baik di pihak eksekutif maupun sampai ke yang paling bawah bisa menggunakan berbagai macam data di dalam satu platform ini. Dan ini juga sudah dimanfaatkan oleh begitu banyak sektor, bahkan di Indonesia juga kementerian dan lembaga sudah banyak sekali yang menggunakan platform GIS, sehingga pertukaran informasi sebetulnya bisa dilakukan portal to portal dengan sangat mudah. Jadi karena kuncinya adalah memang pertukaran data dipermudah, sehingga persiapan untuk menghadapi apapun, menghadapi keadaan geopolitik seperti bagaimanapun, kita sudah lebih siap daripada setelah peristiwa tersebut terjadi, baru kemudian kita melakukan langkah-langkah. Dan di Esri kami percaya bahwa interconnected government, ya, apakah antara kementerian lembaga di pemerintah pusat dengan local government dan lain-lain, itu adalah hal yang bisa membantu untuk memecahkan keseluruhan masalah-masalah yang ada terjadi secara lokal, regional, maupun nasional, maupun secara regional.
dan karenanya kuncinya adalah menghilangkan ego sektoral dan menggunakan satu platform Geographic Information System yang bisa untuk melihat begitu banyak hal, berbagi bermacam data, dan kemudian menghasilkan keputusan terbaik untuk menghadapi kejadian-kejadian geopolitik yang mungkin terjadi di sekitar kita, di sekitar negara Indonesia. Mungkin demikian, Mas Adri. Terima kasih untuk waktunya. Iya, terima kasih Bapak Diki atas paparan yang mengenai Geographic Information System. Ya, para peserta sekalian, setelah menyaksikan pemaparan-pemaparan dari para pembicara tadi, saya sebetulnya agak sedikit tergelitik nih Pak, untuk bertanya lebih lanjut kepada Bapak-Bapak sekalian, dari mungkin nanti bisa mewakili instansinya masing-masing, bagaimana sebetulnya SDM dan infrastruktur di bidang kelautan di Indonesia, apakah sudah siap atau saat ini sudah sampai di mana sih kita? Terutama tadi kita lihat sendiri kalau dari Bappenas, kita sendiri punya rencana Indonesia Emas 2045 ya Pak ya? Iya, boleh mungkin bisa dimulai dengan Pak Robi dulu dari Bappenas. Baik, mohon izin Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih Mas Andri. Mungkin kalau tadi pertanyaan Mas Andri sebagai sejauh mana nih SDM kelautan kita. Jadi gini, SDM kita secara kompetensi, secara qualify itu banyak ya dan mencukupi gitu. Tapi penggunaan tadi yang seperti Pak Diki sampaikan, data, big data, sekarang kita sudah arahnya apa-apa sekarang sudah big data. Yang menguasai penggunaan data itu minim. Nah, itu yang jadi permasalahan. Ketika sumber daya manusia ini sudah bisa menguasai data dan informasi, itu so it means that half hand itu sudah di dunia itu udah di tangan gitu. Jadi sekarang tuh kuncinya adalah data dan informasi gitu. Untuk mengelola, bahkan untuk kepentingan militer pun data dan informasi. Sekarang kita sudah menuju big data dan ini jadi perang data nih sebenarnya. Mungkin gitu Mas Diki, Mas Adi, maaf. Ya, siap. Terima kasih Pak Robi. Selanjutnya untuk Bapak Retiono, saya punya sedikit pertanyaan juga nih Pak, terkait tentang tadi mungkin bisa disampaikan untuk dari sisi SDM sendiri untuk di Bakamla seperti apa, dan saat ini kan tantangannya adalah kita masih banyak menemukan pelanggaran wilayah kelautan ya Pak ya oleh Bakamla sendiri, dan ini yang masih kita ketahui potensi kelautan Indonesia sedemikian menariknya untuk negara lain sehingga si potensi pelanggaran ini selalu terjadi gitu Pak. Nah, apakah SDM dan fasilitas atau infrastruktur kita siap untuk itu Pak? Baik, terima kasih Mas Ardi, moderator. Saya coba sampaikan begini. Kalau kita melihat kondisi sekarang, mungkin kita bisa dikatakan memang belum ideal, itu kata kuncinya gitu. Namun kita tidak bisa menunggu ideal baru kita melakukan aktivitas, jadi gitu ya. Nah, dari kondisi yang sekarang itu seperti yang kita lihat bahwa tugas Bakamla itu adalah sebenarnya membantu pemerintah di dalam memberikan jaminan keamanan maritim, sehingga akan mendorong pertumbuhan atau aktivitas perekonomian khususnya menggunakan laut. Kalau kita temukan masih adanya pelanggaran-pelanggaran, itu menunjukkan bahwa memang masih ada kerawanan di perairan kita. Namun dengan sumber daya manusia yang ada sekarang dan juga dengan kemampuan atau kekuatan yang dimiliki Bakamla sekarang, Bakamla melaksanakan strategi yaitu meningkatkan sinergitas dengan instansi lembaga terkait untuk yang paling penting adalah meningkatkan pengawasan terhadap keamanan maritim di wilayah kita. Untuk pengembangan sumber daya manusia itu memang merupakan hal yang penting di dalam pembangunan sebuah organisasi.
Jadi yang langkah yang pertama adalah untuk melengkapi, pertama adalah menggunakan sumber daya manusia yang memang hampir sama dengan organisasi Bakamla. Dalam hal ini mungkin beberapa organisasi kelembagaan pemerintah seperti TNI Angkatan Laut dan juga teman-teman dari Polair gitu, untuk memperkuat organisasi Bakamla. Berjalannya dengan waktu kita juga sudah melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dengan memberikan penyamaan persepsi SDM yang ada dengan memberikan basic training tugas Bakamla, dalam hal ini Bakamla sebagai salah satu sebagai Indonesian Coast Guard. Ini diharapkan akan dapat menyongsong tantangan tugas ke depan. Jadi kami sangat concern dengan hal tersebut. Yang paling utamanya adalah ada 3 hal. Yang pertama, kita juga selain kita melaksanakan strategi sinergitas, juga kita mengharapkan adanya kehadiran di laut, juga kita bersinergi dengan lembaga terkait untuk mengeksploitasi, artinya laut kita tuh bukan hanya diawasi tapi dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kita. Dan juga yang paling terakhir adalah tidak kalah penting, dalam keadaan sekarang kita meningkatkan hubungan yang baik atau bilateral dengan negara tetangga. Artinya yang sudah Bakamla melakukan adalah meningkatkan hubungan Coast Guard to Coast Guard antara negara-negara tetangga. Mungkin itu Mas Ardi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Retiono. Selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Diki nih sedikit. Masih terkait dengan SDM juga, karena memang yang menggelitik di kita saat ini kan seperti yang tadi disampaikan ya, secara kuantiti SDM-nya banyak nih Indonesia dengan ledakan penduduk juga gitu kan, di mana penduduk usia produktif kita banyak. Nah, ketika kita berbicara tentang geographic information system, ini kan kita berbicara dengan teknologi. Nah, apakah secara SDM Indonesia siap untuk mengimplementasikan GIS secara menyeluruh nih Pak, terutama dalam hal pengembangan potensi kemaritiman Nusantara? Oke, terima kasih Mas Adri untuk pertanyaannya. Jadi memang Indonesia dikaruniai dengan bonus demografi, jadi demographic dividend, di mana kita memiliki penduduk usia muda yang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang usia tua. Nah, memang challenge-nya adalah bagaimana kita tidak hanya mempersiapkan generasi muda ini untuk keadaan yang normal. Jadi tidak hanya mempersiapkan generasi muda untuk keadaan yang biasa-biasa saja. Challenge-nya adalah bagaimana kita bisa menyiapkan generasi muda untuk menghadapi perubahan-perubahan skenario dunia secara geopolitik. Jadi bagaimana kita bisa melakukan percepatan persiapan agar Indonesia siap menghadapi apapun yang terjadi, salah satunya misalnya adanya pecah konflik misalnya di Laut Cina Selatan. Nah, itu akan satu disrupsi terhadap keadaan normal yang tentunya harus disiapkan dari sekarang. Jadi jangan sampai katakanlah konflik pecah sementara kita belum siap melakukan apapun, gitu ya. Karena mungkin Pak Retiono pasti sangat mengetahui sejarah bagaimana perang-perang laut yang besar di dunia. Jadi surprisingly ternyata perang laut besar di dunia itu banyak terjadi di sekitar Asia Pasifik ya, terutama di sekitar laut Filipina ya. Ada yang disebut sebagai perang Leyte, perang Manila Bay, perang Philippine Sea dan lain-lain, itu terjadi semua sangat dekat dengan Indonesia gitu. Dan jadi kita tinggal melihat ke sejarah saja gitu, bahwa apabila terjadi suatu konflik yang di South China Sea itu pasti akan berimpact kepada Indonesia, karena memang itu jalur utama untuk barang-barang di Indonesia ya, melewati South China Sea maupun lewat Selat Malaka. Nah, tentunya perlu kita ada ekstra persiapan untuk mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi
keadaan yang akan terus berubah. Jadi geopolitik ini adalah sesuatu yang sangat dinamis dan semakin dinamis. Jadi tidak bisa kita melihat bahwa dunia akan terus seperti ini saja, ya, karena perubahan geopolitik dunia ini sangat cepat dan sangat dinamis, dan kita harus mempersiapkan SDM kita untuk menghadapi skenario perubahan tersebut. Begitu kira-kira, Mas Adri. Ya, baik, terima kasih Pak Diki. Ya, sepertinya para peserta juga nggak sabar nih. Mereka sudah memberikan pertanyaan dari awal tadi, sejak dibukanya line untuk pertanyaan. Mungkin rekan-rekan panitia bisa ditampilkan pertanyaan yang sudah masuk. Ya, kita akan mulai sesi diskusi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, dimulai dari top questions number 1 atau pertanyaan yang paling atas. Di sini ada dari Jill HNF. Oke, pertanyaannya, langkah yang dapat dilaksanakan secara langsung oleh mahasiswa untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan pembangunan pemerintah di sektor perikanan dan kelautan. Kalau dilihat dari pertanyaannya, ini ada kaitannya dengan Bappenas, mungkin bisa dijawab oleh Pak Robi mungkin ya. Silakan Pak Robi. Ya, terima kasih. Ini saya jawab satu persatu atau? Yang nomor 1 dulu, Pak. Nomor 1, oke, terima kasih. Ya. Jadi yang terkait dengan apa yang dapat mahasiswa lakukan ya. Ya. Begini, saat ini kami sedang merangkul para entrepreneur muda, termasuk juga mahasiswa ya, untuk mengembangkan platform terkait dengan startup perikanan dan kelautan. Ada beberapa yang sudah kita rangkul, mungkin salah satunya juga jebolan dari ITB e-Fishery, kemudian ini di Amuba Telkom kita juga bekerja sama juga men-trigger anak-anak muda bagaimana bisa mengembangkan sektor perikanan dari versinya masing-masing. Untuk meminta masyarakat pemuda atau mahasiswa ini untuk misalnya melaut, itu kan mungkin susah sekarang ya, tapi mereka bisa berkontribusi dengan sisi yang lain. Ada yang mengembangkan IoT, blockchain, bagaimana perdagangan produk perikanan ini mereka bisa difasilitasi secara digital. Ada yang mengembangkan sistem remote sensing, bagaimana Fish Finder diintegrasikan menggunakan remote sensing. Kemudian ada juga menggunakan artificial intelligence untuk pemberian mesin pemberian pakan secara mandiri tanpa harus orangnya yang pergi ke tengah laut untuk melakukan pemberian pakan dan sebagainya, pengawasan sampai pengukuran salinitas. Nah, ini adalah sebetulnya sumbangan-sumbangan dari pemikiran mahasiswa-mahasiswa yang sudah di-trigger dari sejak awal di kampus. Ketika mereka kembangkan, nah ini adalah menjadi sumbangan masyarakat gitu. Jadi ada pemikiran gitu. Jadi apa sih yang bisa innovative thinking ya Pak ya? Innovative thinking, pemikiran itu yang kita ini. Apalagi kita sekarang sedang mencapai tujuan ke-14 dari SDG secara global. Salah satunya di sini adalah perannya tidak hanya mahasiswa, filantropi, masyarakat, itu juga bagaimana bahu-membahu untuk mencapai tujuan ke-14 dari SDG tersebut. Mungkin itu, Mas Adri. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin ini juga sedikit terkait dengan Estri nih, Bang Diki. Langkah apa saja sih yang bisa dilakukan mahasiswa nih? Iya, oke. Makasih Mas Adri untuk pertanyaan yang di-sharing. Jadi kalau dari kami adalah kuncinya adalah perluas wawasan bagi mahasiswa. Dan salah satu cara memperluas wawasan adalah mengikuti kegiatan-kegiatan atau mengetahui platform yang memang common dipakai secara internasional level, dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang levelnya regional dan internasional. Ya. Hanya mungkin kalau dengan cara itulah mahasiswa akan bisa melihat bagaimana dunia saat ini ya, secara geopolitik ya. Karena kalau misalnya kita hanya
berprestasi di level nasional gitu ya, itu hal yang bagus, tapi mungkin kita jadi kurang network, kurang wawasan terhadap apa yang terjadi di level internasional gitu. Jadi teman-teman mahasiswi itu belajar mengetahui apa sih platform-platform yang dipakai secara internasional yang common dipakai misalnya untuk jurusan teknik kelautan ya, oceanografi dan lain-lain, dan juga berprestasilah, pacu diri untuk berprestasi minimum di level regional ya. Jadi level ASEAN, level Asia Pasifik, bahkan di tingkat dunia ya. Di Esri sendiri kami setiap tahun ada program Young Esri Scholar Award ya, dan itu dipertandingkan di level dunia, dan alhamdulillah kita sudah cukup banyak pemenang-pemenang dari Indonesia, dan ini adalah satu hal yang bagus untuk para mahasiswa-mahasiswa mengenal bagaimana sih platform yang dipakai di level dunia, sehingga standar kita juga standar dunia ya. Jadi itu yang penting. Jadi mahasiswa itu mahasiswa-mahasiswi harus target, saya harus lulus menjadi lulusan yang standar dunia. Itu hal yang penting ya. World class, tidak hanya institusinya yang world class ya Pak ya, tetapi SDM-nya sendiri kita sebagai mahasiswa nih, teman-teman mahasiswa mulai mencanangkan menjadi world class students, kemudian take part jadi global citizen, tapi bukan cuma sebagai global citizen yang biasa-biasa, tapi dengan kualitas yang tentu saja mendukung ke ranah pembangunan nasional. Itu ya Pak ya. Betul ya, karena kita lihat negara tetangga kita misalnya India, China, itu mereka engineers-nya itu meluber ya di dunia ini ya, dan kita sebagai negara keempat terbesar di dunia, kita tidak boleh kalah ya, karena tadi seperti dikatakan Laksma Retiono bahwa sekarang kita memasuki the fifth generation of warfare, dan kuncinya adalah tadi mengetahui dunia-dunia digital, IT dan lain-lain ya. Jangan sampai nanti secara SDN pun kita gagap menghadapi hal-hal ini. Oke, terima kasih. Kalau dari sisi Bakamla sendiri nih Pak Retiono, bagaimana sih kalau Bakamla kan sebetulnya secara institusi sendiri spesifik ya Pak ya, dengan anggota yang demikian. Nah, ada nggak sih yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa untuk terlibat di dalamnya, Pak? Ya, Mas Adi, terima kasih. Sangat banyak ini, Mas. Jadi kalau dilihat dari pertanyaan di sektor perikanan kelautan saja, peran mahasiswa ini untuk pengembangannya sangat banyak. Nah, khusus di Bakamla mungkin saya mencoba menjawab yang di Bakamla. Jadi yang di Bakamla itu yang jelas paling sederhananya, kami kalau dengan mahasiswa ITB langsung kebayang, wah ini calon teknokrat nih kan, gitu langsung kebayang. Betul sekali. Jadi sistem pengawasan laut ini yang ada di zaman sekarang ini, kalau kita ingin mencapai efektivitas dan efisiensi, tidak lepas daripada penguasaan teknologi, itu yang paling sederhana saja. Jadi di Bakamla sendiri kami sangat membutuhkan kemampuan, khususnya kalau bisa kemampuan dalam negeri di dalam melaksanakan pengawasan laut, ya, surveillance system yang ada. Jadi kami sampaikan juga bahwa sekarang Bakamla sudah ada Indonesian Maritime Information Center, pusat informasi maritim Indonesia yang ada. Ini yang selama ini belum ada. Ini amanat dari Undang-Undang 32 tahun 2014. Sudah ada peraturan pemerintahnya nomor 178 tahun 2014. Nah sekarang alhamdulillah tahun kemarin ini Mas Adri sudah diimplementasikan ya. Nah kalau kita ngeliat ke situ saja itu kan memerlukan pengembangan teknologi yang lebih jauh. Teknologi remote sensing, teknologi komunikasi ya, khususnya kalau bagi Bakamla sebagai Indonesian Coast Guard adalah masalah keamanan maritim lah, jadi lebih mudah. Kemudian kalau platformnya itu atau kapalnya itu berarti teknologi perkapalan gitu, seperti itu. Nah ini kalau semua sudah bisa dibuat di dalam negeri oleh para anak bangsa ini, pasti akan lebih efektif, lebih sustainnya lebih terjaga, terus pengembangannya lebih terjaga dan mungkin lebih murah kan gitu disampaikan. Jadi tadi saya menyambung dari Pak Diki menyampaikan bahwa mahasiswa harus punya istilahnya visi yang bagus. Jadi kalau kami sarankan istilahnya
we can think globally, but we should do locally. Jadi boleh punya wawasan, tapi mencoba untuk mengimplementasikan. Jadi kalau di Bakamla sangat terbuka. Bakamla ada juga penerimaan, mohon maaf mungkin dari adik-adik mahasiswa yang memang ingin masuk ke Bakamla, nanti lewat Menpan RB apabila sudah terpilih, ada beberapanya adalah mungkin seperti teknik informatika itu kita butuhkan, terus kemudian elektro itu kita butuhkan, seperti itu setelah masuk nanti kita akan berikan basic training karena memang standar Bakamla ini kan organisasi operasional. Mungkin itu salah satu yang bisa terlihat nyata untuk ini, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Oke, kalau begitu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Wisnu P. Ada 2 pertanyaan sebetulnya, tapi kita akan bergerak ke pertanyaan yang di bawahnya dulu. Apa sih peran Bappenas dalam menyinergikan strategi pembangunan yang saat ini sangat sektoral? Bagaimana nih? Silakan Pak Robi. Ya, baik. Terima kasih. Begini, saat ini dalam dokumen perencanaan kita sudah tidak menganut silo dalam perencanaan. Tadi yang seperti saya sampaikan dalam kerangka thinking framework, bahwa sekarang kita menjadikan wilayah sebagai basis dalam perencanaan. Jadi sekarang kita tidak melakukan perencanaan bidang kesehatan apa, bidang sumber daya energi apa, bidang pertanian, bidang perikanan, tetapi gini, ketika kita melakukan perencanaan di Jawa, apa yang Jawa butuhkan, apa yang PUPR bisa sumbangkan untuk pengembangan di Pantura misalnya, di mana sektor perikanan di sana, kemudian bagaimana sektor pertanian di sana, kebutuhan dasar, infrastruktur dasar di sana di Pantura itu apa saja yang akan dibangun. Jadi untuk konteks koridor Jawa, maka yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Jadi seperti itu. Tidak melakukan kesehatan, akan melakukan di mana. Nah itu bersifat silo. Itu terjadi dahulu, akhirnya ada yang overlap, kemudian ada yang tidak tercover, kemudian ada yang mangkrak. Nah ini yang kita coba minimalisir dan kita hindari dengan melakukan perencanaan berbasis spasial. Jadi kuncinya adalah di situ. Spasial itu menyingkirkan silo-silo dalam perencanaan. Siap, berarti ini nanti akan ada proses lanjutannya juga menjawab ke pertanyaan Wisnu yang selanjutnya ya Pak ya, solusi nyata terutama ya untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi ya. Betul. Jadi kalau boleh saya juga menjawab yang pertanyaan yang tadi, yang kedua nih, bagaimana kok masyarakat nelayan miskin? Sebenarnya nelayan itu permasalahan 2. Satu adalah faktor akses perbankan dan permodalan terhadap nelayan yang selama ini memang sangat susah perbankan untuk mencapai, karena manajemen resikonya besar sekali yang terkait dengan perikanan, sektor perikanan. Yang kedua adalah faktor sosiologis. Kita tahu bahwa nelayan dan masyarakat pesisir itu dasarnya adalah berburu. Jadi bukan seperti masyarakat gunungan yang yang bertani. Mereka mengenal sistem lumbung, sistem simpan. Tapi kalau yang berburu itu adalah hari ini untuk hari ini. Ketika mereka dapat habis hari ini. Besok ya terserah besok gitu. Nah ini yang secara sosiologis harus kita sadarkan. Sudah banyak program pemberdayaan masyarakat dari ujung timur, ujung barat ya sudah dilakukan. Tapi satu lagi itu akses permodalan. Nah sekarang ini pemerintah juga mengupayakan bagaimana permodalan terhadap dan perlindungan terhadap nelayan, asuransi, kemudian penjaminan terhadap perbankan, agar mereka dapat akses gitu ke sana, karena ini faktor manajemen risikonya besar sekali untuk sektor perikanan, ketidakpastiannya. Mungkin itu Mas. Ya, sangat jelas sekali. Terima kasih Pak Robi. Ya, 2 pertanyaan dari Mas Wisnu sudah terjawab langsung dalam satu kali tembak. Nih langsung kita ke pertanyaan untuk Bakamla sepertinya selanjutnya. Apakah kegiatan illegal fishing merupakan ancaman dari letak geografis Indonesia, dan bagaimana upaya Bakamla menangani illegal fishing? Silakan Bapak Retiono. Baik, makasih Mas Adri. Memang kegiatan illegal fishing adalah salah satu kita identifikasi sebagai salah satu ancaman maritim. Dari sekian spektrum ancaman yang ada di dunia maritim ini. Jadi untuk letak geografis ya memang karena geografisnya Indonesia itu tidak ada sebuah negara yang ada 17.504 pulau sekian, kemudian konstelasi geografisnya begitu terbuka sehingga
sangat rawan terhadap kegiatan ilegal, salah satunya kegiatan illegal fishing. Nah, kalau upaya Bakamla di dalam kegiatan illegal fishing ini yang pertama juga sudah ada kementerian lembaga yang terkait yang memang main core-nya adalah mengenai kegiatan kelautan dan perikanan itu dari teman-teman dari Kementerian Kelautan Perikanan. Mungkin tadi juga sudah melakukan upaya, namun upayanya yang pertama adalah kita bisa meningkatkan pengawasan di laut secara efektif ya. Terus kemudian kita bisa melakukan respon terhadap kegiatan ilegal sehingga akan memberikan dampak penangkalan. Jadi Bakamla bukan sendiri saja, kita juga bersama dengan Bakamla juga ada KKP, kemudian ada TNI Angkatan Laut, ya, di mana yang memang kebetulan memiliki kewenangan yang hampir sama, kita bisa melakukan pengawasan dan kewenangan pengawasan sampai dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia atau perairan yang jauhnya lebih kurang 200 nautical mile dari garis dasar ke arah laut. Nah, secara bersama-sama tadi juga dari moderator sampaikan bahwa kalau kita bicara SDM, bicara aset gitu kan, tidak ada yang melihat mana ayam dan telur gitu. Jadi kita sambil menunggu kesiapannya gitu kan, kita secara sinergi ya, maka kita akan berupaya untuk menangani kegiatan illegal fishing yaitu satu, dengan meningkatkan kemampuan pengawasan deteksi, kemudian dengan kita melakukan pertukaran informasi yang ada. Jadi kalau di sana yang mendeteksi katakanlah Bakamla yang bersama, maka Bakamla akan melakukan upaya penanganan terhadap kegiatan ilegal tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau memang ada dari TNI Angkatan Laut yang hadir di sana unsur patrolinya, maka dia melakukan hal tersebut, ataupun yang khususnya dari KKP. Jadi kekurangan-kekurangan ini dijawab dengan adanya sinergitas tersebut. Nah, diharapkan dengan respon yang terpadu tadi akan memberi kesan bahwa perairan Indonesia terjaga. Nah, khususnya misalnya juga terjaga dari kegiatan-kegiatan ilegal termasuk kegiatan illegal fishing, dan kita akan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia secara adil dan transparan. Demikian mungkin Mas Ardi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, itu merupakan salah satu strategi juga berarti ya Pak ya, yang untuk meningkatkan pertahanan keamanan ya. Kalau misalkan ini kan di pertanyaan selanjutnya terkait dengan peningkatan pertahanan dan keamanan, salah satunya juga termasuk di dalamnya ya Pak ya. Betul Mas Ari. Oke, kalau gitu kita ke Bang Diki lagi nih. Adakah pengenalan maritim kepada generasi muda melalui VR platform nih? Kalau misalkan kita berbicara dari sisi teknologi nih ya Bang ya. Ketika kita bicara tentang geographical information system, itu kan selain data kita juga perlu mensosialisasikan lebih lanjut seperti apa. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Bang? Iya, terima kasih Mas Adri. Jadi sebetulnya inilah mungkin peluang-peluang yang sangat besar bagi para mahasiswa dan mahasiswi saat ini gitu ya, di mana peluang untuk mengembangkan ide dari mahasiswa-mahasiswi bisa dilakukan dengan membuat startup bersama teman-teman, dan kemudian juga memanfaatkan platform-platform yang ada, misalnya dari kami, dari Esri dengan platform RGIS, kami juga sangat mendukung startup yang bisa memanfaatkan dari teknologi kami, bahkan kami memiliki apa yang disebut sebagai Esri Startup Program, dan ini sangat bisa mewujudkan ide-ide misalnya membuat VR platform untuk lebih mengenalkan bagaimana kehidupan maritim di Indonesia, lebih memperkenalkan misalnya hal-hal terkait misalnya batimetri, bagaimana keadaan di bawah laut itu bukanlah sesuatu yang sama antara sisi yang satu dengan sisi yang lain, sehingga misalnya perlu dibuatkan peta batimetri sehingga kapal yang ukurannya berbeda-beda itu bisa melalui jalur-jalur laut sesuai dengan peta batimetrinya, maupun hal-hal yang lain. Karena memang untuk
lebih membuat generasi muda maupun generasi-generasi yang selanjutnya mengenal laut, mencintai laut, dan menyadari bahwa Indonesia ini adalah negara maritim yang sangat luas dan sangat kaya. Memang perlu dilakukan upaya-upaya seperti, dan ini salah satu opportunity yang sangat besar bagi para mahasiswa-mahasiswi saat ini, gitu ya, dan tentunya dengan support untuk terhadap program-program startup dan juga baik secara teknologi maupun juga secara pendanaan yang cukup banyak. Jadi actually ini adalah opportunity yang sangat baik bagi para mahasiswa-mahasiswi yang tertarik membuat hal menggunakan teknologi terbaru dari Industry Revolution 4.0, VR, AR, IoT, dan lain-lain, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti Esri misalnya, dan kemudian membuat hal yang menarik untuk mereka dan sangat bermanfaat untuk Indonesia secara keseluruhan sebagai negara maritim. Ya, gitu, Mas. baik. Terima kasih Bapak Laksamana Pertama TNI Retiono Kunto, kemudian Bapak Robi Fadilah SPI MEP, dan juga Bapak Dirgantoro Tarmizi atau Bang Diki atas partisipasinya sebagai pembicara pada pagi sampai dengan siang hari ini. Baiklah, demikian tadi sesi diskusi dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dan dapat dijawab oleh pembicara. Dan karena keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan yang masuk dapat dijawab satu persatu, tapi paling tidak apa yang sudah jawaban yang sudah diberikan oleh para pembicara tadi dapat mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan semoga kita dapat berdiskusi kembali di pertemuan akademis di lain waktu. Dengan selesainya sesi diskusi tadi juga mengakhiri sesi pemanfaatan letak geografis Laut Indonesia dengan strategi geopolitik pada hari ini. Terima kasih kepada para pembicara yang telah berkenan hadir dan berbagi ilmu, serta seluruh peserta yang telah mengikuti sesi kali ini. Patut diingat bahwa geopolitik merupakan sesuatu hal yang sangat dinamis, yang selalu berkembang dari masa ke masa. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk dapat mendukung dan berpartisipasi di dalamnya sehingga dapat mendukung pembangunan maritim Indonesia. Saya Adri Deliardi undur diri, dan selanjutnya saya akan kembalikan kepada MC untuk melanjutkan kegiatan Grand Summit Indonesia Expo 2021. Silakan. Terima kasih kepada Pak Dirgantoro Tarmizi, Pak Robi Fadilah, Pak Retiono Kunto yang telah menyampaikan materinya pada siang hari ini. Tak lupa terima kasih juga kepada Kak Adri yang telah menjadi moderator dan memimpin sesi pada siang hari ini. Selanjutnya, kita akan beranjak kepada sesi berikutnya, yaitu foto bersama. Kepada peserta, boleh menyalakan kamera, dan bagi panitia, silakan mengambil alih untuk mengambil foto. Baik, jadi untuk sesi dokumentasi mungkin saya tunggu kurang lebih 1 menit untuk menunggu para peserta untuk menyalakan kameranya. Terima kasih.
Baik, sesi dokumentasi akan saya mulai. 3, 2, 1. Baik, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Misha karena telah memfoto. Selanjutnya ada link untuk feedback dari peserta, di mana untuk mengisi link di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat dan door prize untuk hari ini. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah membantu acara ini, kepada Pertamina Hulu Energi ONWJ dan PT Asmin Barabrona, juga PT Maju Jaya Sakti Sejahtera. Sekian sesi 1 pada hari ini. Akan dilanjutkan oleh sesi 2 dengan judul Development of Offshore Technology in Indonesia pada pukul 13.00 WIB nanti. Saya Bayu Megasara dan Rita sebagai MC pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi 2 nanti. Oke, thank you semuanya yang udah berkontribusi di sesi geopolitik ini. Makasih juga buat para ilmunya, Bang Renski, Bang Akmil. Tadi sempat masalah juga sama background-nya, tapi udah solve. Makasih banget Bang Akmil. Makasih juga semuanya, pokoknya makasih banget. Yo, lancar parah itu. Mungkin kita eval langsung aja kali ya, juga. Kalau dari gua evalnya mungkin nanti saat break itu bisa dicek sekalian on cam buat para pembicara, kemudian dicek juga soalnya tadi Pak Juki itu pas awal-awal itu nggak nyala, jadi tetap gua break out lagi buat ngetes mic-nya.